Halo teman-teman Cia, perkenalkan nama saya Rumi Vilo. Dan saya bernama Vito. Di sini kita sudah bersama perwakilan dari Bank Jago. Yaitu di sini ada Pak Yusuf, Bu Maya, dan Bu Ceti. Halo, saya Ceti Prameswari dari Bank Jago. Saat ini saya di People and Culture Bank Jago. Jadi People and Culture itu mungkin awamnya di Human Capital ya, atau Human Resource di Bank Jago. Saya Kartika lengkapnya. Saya mirip dengan Mbak Ceti, tapi agak beda dikit karena saya pegang untuk culture, communication, dan sustainability. Culture itu mengenai budaya perusahaan, communication mengenai komunikasi, baik internal maupun eksternal, dan sustainability mengenai kesinambungan gitu ya. Ya, nama saya Yusuf Arya Putra. Saya di Jago sebagai salah satu digital product lead. Nah, digital product lead ini ngapain sih? Jadi sebenarnya kalau di Jago itu kan bentuknya aplikasi. Di aplikasi itu banyak fitur-fiturnya gitu kan ya. Jadi saya salah satu yang istilahnya mempersiapkan fitur apa saja yang kita mau buat dan nanti kita luncurkan untuk nasabah-nasabah Jago. Oke, jadi selama ini kan kita tahu bahwa literasi itu berhubungan dengan membaca, menulis, dan berhitung kan ya. Nah, kalau literasi keuangan itu penjelasannya seperti apa ya? Jadi kalau literasi keuangan sebenarnya balik lagi ke literasi itu kan sebenarnya pemahaman. Jadi kalau literasi baca, pemahaman bagaimana caranya membaca, mendapatkan informasi dari membaca. Kalau literasi keuangan juga bagaimana memahami konsep-konsep keuangan. Uang itu nilainya seperti apa, bisa digunakan untuk apa saja, bagaimana cara untuk merencanakannya, sampai bagaimana nanti bisa mendapatkan misalnya keuntungan lebih dari uang yang dimiliki. Gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Rutinitas literasi yang diterapkan di kalangan karyawan Bank Jago, contohnya apa ya? Rutinitas literasi, wah gini, nanti adik-adik ini kalau sudah bekerja mau nggak mau harus semua sudah mencapai tingkat literasi yang baik. Karena bekerja di bank itu kerjaannya baca, tulis, dan berhitung. Nah, karena bank ini keuangan, tetapi bukan itu saja. Kalau bekerja di bank, artinya kita harus membuat produk-produk seperti Mas Yusuf buat ini yang membuat para penggunanya jadi lebih melek keuangan, lebih paham mengenai pengelolaan, perencanaan keuangan. Gitu. Jadi dalam rutinitas karyawan bank membuat produk-produk perbankan yang akan meningkatkan literasi. Kalau di People and Culture seperti Mbak Ceti juga membuat program-program untuk karyawan maupun di luar yang meningkatkan literasi keuangan. Jadi tiap hari kerjanya gitu. Bank Jago ini bank digital ya. Jadi kalau mau buka account itu apa ya? Mau buka tabungan gitu ya, nggak usah pergi ke jauh-jauh. Tinggal download aplikasi, lalu nyala tuh. Kemudian kamu belum bisa, nanti bisa. Kita belum saatnya sekarang, sebentar lagi anak seumur kalian juga bisa punya buka account-nya, dan account-nya tuh berbentuk seperti kantong-kantong, seperti amplop-amplop yang bisa membantu papa mama untuk mengatur keuangan lebih baik. Pada saatnya nanti diperkenalkan kepada generasi yang lebih muda, supaya dari kecil udah bisa mengatur keuangan, mana kantong untuk beli sepatu, mana kantong untuk jajan, mana kantong untuk belum umurnya nih ya, ngajak pacar untuk makan es krim. Nanti. Ya, nanti. Nabung dulu dari sekarang, biar nggak malu-maluin kalau umur 18. Gitu ya. Gitu. Itu uniknya dibandingkan dengan bank lain karena serba digital, bisa download, dalamnya ada alat untuk membantu pengelolaan keuangan yang lebih baik. Berasanya jadi, oh ini bank yang lumayan canggih, nggak cuma kids friendly buat semua orang. Kalau anak-anak kan berarti kan kalau nabung itu bagus kan. Tapi apa sih manfaatnya dalam perkembangan ya? Sehingga dia bisa jadi lebih mandiri atau apa? Karena kan sekarang anak-anak mulai gimana ya? Mulai tambah soft, tambah Kurang bertanggung jawab. iya. Nah, bagus sekali itu. Pertama, tadi kan kita tuh kan mengelola keuangan kan memang bukan hanya punyanya orang tua aja ya, tapi dari anak-anak. Anak-anak dengan menabung jadi tahu
bagaimana sih gitu ya bapak ibunya itu mendapatkan uang. Jadi bukan langsung menabung ya. Jadi dengan menabung jadi tahu bahwa mencari uang itu pertama tidak mudah gitu ya. Karena mencari uang tidak mudah, anak-anak mulai diajarkan untuk bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab untuk apa aja misalnya. Misalnya menunda keinginan yang mungkin belum harus dituruti saat ini ya. Belajar untuk membuat rencana juga dengan menabung. Misalnya ingin membeli sesuatu ya yang memang nggak urgent, nggak harus segera gitu. Oh bisa ditunda kok, caranya dengan menabung. Dan yang membuat anak-anak itu juga bisa jadi bersemangat adalah tunjukkan apa sih manfaatnya gitu ya dari menabung, bahwa nanti ada kepuasan dengan mengumpulkan uangnya. Terus nanti ketika sudah dikumpulkan bisa membeli sesuatu yang memang direncanakan, diinginkan ya. Jadi selain mengajarkan tanggung jawab, menabung itu juga mengajarkan untuk planning, untuk berencana. Maksudnya apa? Pada saat kita nabung itu kan nggak tiba-tiba nabung. Kita nabung itu buat apa? Gitu kan? Nabungnya berapa banyak? Nabungnya berapa lama? Nah, dengan mengajarkan anak-anak menabung, harapannya sih dengan seperti itu, dia juga semakin cakap, semakin jago untuk melakukan rencana-rencana lain dalam hidupnya. Benar sih, kadang kalau beli barang hasil uang tabungan sendiri tuh lebih senang daripada dibeli Ada sama orang kepuasan tua. Iya ya. kan? Wih, Iya. udah nyampe goalnya nih, akhirnya bisa beli. Itu Iya. rasanya. Wah, that's very good. Bagus banget. Tambahin ya, kalian kan sekarang masih kecil, tapi pada suatu hari kan kalian jadi dewasa. Ciri-ciri orang dewasa itu kalau bisa mandiri secara finansial juga dan makin bertanggung jawab. Nah, harus punya kebanggaan tuh bahwa makin lama kita bisa makin mandiri. Ya, belajar mengambil keputusan keuangan dari kecil. Nah, ini harus dimulai dari kecil kan. Menghargai uang. Sebetulnya kadang-kadang kalau saya lihat ini bapak-bapak dan ibu-ibu di kantor bekerja keras, saya berdoa agar anak-anaknya ingat bahwa papa mamanya bekerja keras untuk mereka. Jadi seandainya anak-anak juga mengerti mengenai ini kerja keras papa mama gitu ya. Jadi saya nggak boleh seenak-enaknya hambur-hamburkan gitu. Kenapa? Ada yang rajin menabung, ada yang boros gitu. Nah itu mesti dipikirkan. Bukan berarti tidak menikmati hidup ya. Justru menabung bisa membantu menikmati hidup. Kalau uangnya lebih banyak kan lebih mudah untuk menikmati hidup. Betul nggak? Apa perbedaan kebutuhan sama keinginan kita? Kalau Vito dan Vilo apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Oh ya, kebutuhan itu lebih kayak ke makanan, terus pajak. Apa pajak? Oh, Itu lebih kayak kewajiban kayak. Iya. Terus keinginan itu kayak mainan, terus jajanan, kayak gitu. Itu keinginan ya. Terus kalau buat itu Kalau menurut aku itu tergantung prioritas kebutuhan dan keinginan. Kalau misalnya kebutuhan makanan bisa dibilang kebutuhan tapi juga bisa keinginan. Karena kalau misalnya ada orang yang makan ada banyak, pengen beli makanan lagi itu lebih kayak aku bosen nih pengen makan apa, itu keinginan. Jadi menurut aku tergantung situasinya dan prioritasnya. Nah, kalau makanan emang dikit, oh udah butuh makanan. Betul, kebutuhan itu yang kamu harus ada saat ini untuk hidup enak gitu ya. Makan cukup, minum cukup, berpakaian cukup, bisa ke sekolah, itu kebutuhan. Keinginan itu biasanya yang nice to have, yang ada bagus nggak ya udah. Misalnya beli HP baru setiap tahun. Enak banget. Itu keinginan. Betul nggak? Anak sekarang suka sneakers ya, suka gadget, suka apa lagi ya? Anak sekarang tuh suka boba. Bisa. Boba enak ya? Iya. Boba enak, isinya gula. Tapi kalau tiap hari makan boba, baik nggak? Enggak. Duitnya habis tuh, mahal sekarang. Mahal, uangnya habis, dan apakah itu dibutuhkan oleh tubuhmu belum tentu. Sekali-sekali tapi boleh ya, bukan berarti nggak boleh minum boba. Tapi kalau jadi kebiasaan dan harus gitu karena lagi trending, itu keinginan. Tadi seperti skala prioritas saja gitu kan. Apakah ini sesuatu yang memang harus dikeluarkan sekarang atau bisa ditunda? Tapi kadang-kadang kalau lihatnya harus keluar sekarang sama ditunda, kadang-kadang konsernya kan mau adanya sekarang nggak bisa ditunda gitu kan. Tapi apakah emang harus nonton konser misalnya kamu harusnya makan tapi nggak beli makan. Nah, Makan itu adalah kebutuhan. Ya.
ya. Kamu harus bayar uang sekolah, orang tua harus bayar uang sekolah, tapi nggak bayar uang sekolah bukan jadi masalah. Itu memang kebutuhan. Ya. Sedangkan keinginan bisa ditunda nih, nanti aja, ditunda aja, diatur, direncana. Itu kali ya. Kadang-kadang bisa lebih nikmat loh, misalnya daripada minum boba setiap hari jadi enak, atau ditunggu seminggu sekali. Wah, tiap hari Jumat aku bisa. Jadi ditunggu-tunggu lebih nikmat tuh rasanya tuh. Wah, karena ditunggu nih dari Jumat, hari boba gitu kan. Mungkin teman-teman bisa membantu ya, karena kadang-kadang keinginan itu datangnya dari tekanan sosial. Karena teman-temannya semua punya, dia pengen punya. Betul ya? FOMO karena masih remaja. Remaja itu kebutuhannya tuh dia bisa menjadi bagian dari kelompok, gitu kan? Identitasnya dia sebagai bagian dari kelompok. Jadi kalau teman-teman ini ya, Vito, Philo bisa membuat gerakan ya, komunitas antara teman-teman yang nggak FOMO-an gitu. Nggak perlu FOMO, anti mainstream gitu kan. Mungkin bisa jadi membantu untuk teman-teman yang FOMO-an itu untuk jadi nggak terlalu FOMO gitu. Karena kenapa kalau lagi musim tumbler ini semua harus punya gitu. Yang lain dong, atau bahwa sesuatu something that is used, that is old, that is season lebih baik gitu. Sepatu gua nih udah cocok karena udah pernah ke gunung, udah pernah kemana gitu kan. Ada memorinya gitu daripada all new dan sebagainya. Jadi teman-teman juga bisa bantu tuh menjadi gerakan sosial untuk teman-teman yang lainnya gitu. Bahwa FOMO itu nggak keren karena kamu sama aja dengan yang lain. Bahwa punya identitas yang unik justru lebih keren gitu. Nggak harus sama. Pas banget nih, kita lagi untuk teman-teman. Kita ayo susun anggaran dari uang saku kita tiap minggu. Kita bisa menabung untuk membeli barang-barang tertentu. Kita bisa belajar untuk mengendalikan pengeluaran kita sendiri. Terima kasih Pak Yusuf, Bu Maya, dan Bu Ceti. Terima kasih dan semoga sukses terus ya Bang Jago. Bisa menjadi perusahaan yang besar. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Philo dan Vito, warrior-warrior yang hebat. Mudah-mudahan bisa kemudian mempengaruhi teman-teman lainnya untuk punya financial literacy yang lebih baik.